Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Wahyu Wibowo. Masih di channel yang sama gitu. Kali ini kita akan bahas tentang penyetaraan reaksi redoks ya. Redoks bagian yang kedua ini ya. Penyetaraan reaksi redoks materi kelas 12 ya. Ini materi nanti akan redoks itu akan nyambung dengan bagian materi yang lain, khususnya di materi elektrokimia. Nah, cuma kali ini kita akan ngomongin tentang penyetaraan reaksi redoks. Sebelum kita lebih jauh lagi, jangan lupa like, share, and subscribe supaya channel ini nanti bisa lebih berkembang lagi. Di bagian yang pertama kita sudah bahas tentang apa itu redoks gitu ya, apa itu biloks, seperti apa cara nyari biloks gitu ya. Nah, ini udah kita bahas di bagian yang pertama. Nah, sedikit kita review gitu ya, berkaitan dengan si redoks ya gitu. Karena nantinya ini akan kita pakai ya, di penyetaraan reaksi redoks. Nah, ada dua cara dalam menyetarakan reaksi redoks. Cara yang pertama itu cara PBU atau perubahan bilangan oksidasi. Ya, langkah-langkahnya kurang lebih ada 6. Tentunya pertama ya, reaksinya harus kita tentukan biloknya. Dan mana yang atom yang biloknya berubah kita harus tahu. Itu yang pertama. Makanya di redoks bagian pertama kita nyari biloks gitu. Kemudian selanjutnya samakan jumlah atom kiri dan kanan. Jadi yang redoks saja, maksudnya kalau ada yang biloknya berubah tadi, jumlah atomnya beda, kita harus setarakan dulu gitu, biar jadi sama. Tentunya penyetaraan pakai koefisien gitu ya. Kemudian yang ketiga, tentukan perubahan elektron dan samakan. Biasanya untuk menyamakannya itu digunakan kali silang biasanya. Hanya saja tidak selalu kali silang. Yang penting nanti jadi sama. Misalnya nih, yang satu perubahan elektronnya 2, yang satunya 4. Itu kan nggak harus dikali silang, jadi 2 kali 4, 4 kali 2 gitu. Jadi kebanyakan. Cukup yang 2 dikali 2 jadi 4, 4-nya kali 1. Jadi seperti itu. Jadi menyamakan intinya. Walaupun seringnya kali silang nah gitu ya, seringnya. Tapi tidak selalu. Kemudian langkah selanjutnya itu tulis ulang ya. Jadi perkaliannya tadi ya, angka-angka pengalinya tadi itu kita gunakan jadi koefisien untuk bagian unsur-unsur atau senyawa yang masuk ke redoks itu tadi. Nah, langkah selanjutnya nih, ini nanti susah-susah gampang dengan 5 ini ya. Kita harus menyamakan O dan H sesuai suasananya. Karena ada suasana asam, ada suasana basa. Kalau suasana asam itu kaitannya dengan H+, kalau suasana basa kaitannya dengan OH-. Nah, yang paling sering itu asam ya. Walaupun sebenarnya asam kita kerjakan pakai basa bisa, basa kita kerjakan pakai asam pun juga bisa. Makanya kalau saya tekankan satu aja, hafal. Misalkan asam misalkan gitu ya. Jadi kalau kita pakai suasana asam, yang kita perhatikan adalah yang kurang oksigen. Yang kurang oksigen di sisi mana? Di kiri panah atau kanan panah? Nah, yang kurang oksigen ini ditambah dengan H2O. Yang kebanyakan oksigen ditambah dengan H+. Nah, sebenarnya ini untuk menyetarakan gitu ya. Makanya nanti kalau H2O-nya 1, H+-nya 2. Kalau H2O-nya 2, H+-nya 4. 2 kalinya gitu. Karena H2O, H-nya 2 gitu. Kalau pakai suasana basa, H+-nya diganti OH-. Cuman kebalikan. Nah, kebalikan. Maksudnya kebalikan gimana? Kalau asam itu yang kurang O ditambah H2O.
Tapi kalau basa yang kelebihan O yang ditambah H2O gitu. Oke. Nah, ini tahapan-tahapannya, dan syarat untuk mempelajari redox itu ya, harus teliti, khususnya dalam menghitung bilox. Karena kalau misalkan materi ini tidak teliti, satu aja salah ngitung biloknya, satu step aja salah, maka sampai belakang itu nggak akan benar, tidak akan benar. Berarti salah juga ya. Padahal ngerjainnya lumayan gitu ya. Nah, di cara ini kita pertama yang harus dilihat adalah biloxnya gitu ya. Fe2 ya, Fe2 plus 2, Fe3 plus 3 gitu ya. 2 ke 3 naik. Berarti ini adalah reaksi oksidasi. Siapa lagi yang berubah? Yang berubah adalah Mn. Ya, dari 7 menjadi plus 2. Berarti itu turun, maka dia adalah reaksi reduksi. Nah, kemudian pastikan atom-atom yang berubah biloknya itu sama jumlahnya. Di sini Fe-nya jumlahnya 1. Di sini juga Fe-nya jumlahnya 1. Udah pas. Sebelah sini Mn-nya 1. Di sebelah sini Mn-nya ada 1 atom ya. Nah, misalkan nanti ada kayak gini, misalkan ada Cr, nah, Cr2O misalkan di situ pas sebelah sana jadi CrO. Nah, kayak gitu. Nah, ini kan Cr-nya 2, ini 1 gitu kan ya. Berarti di sini nanti harus kita tambahkan, harus kita jadikan sama ya. Gimana? Di sini kali 2 gitu ya. Nah, sehingga di sini jadi Cr2, di sini jadi 2Cr. Jadi itu kita lakukan kalau ada yang atomnya berbeda. Nah, kebetulan di contoh ini Mn-nya 1, di sini Mn-nya juga 1 ya. Jadi koefisien jumlah atomnya. Nah, kemudian setelah kita pastikan jumlah atomnya sama, lihat selisih biloknya. Fe ya, Mn. Fe-nya selisih 1 ya, Fe-nya naik 1. Mn-nya turun 5. Yang satunya Fe-nya naik 1, Mn-nya turun 5. Nah, 1 sama 5 biar sama, yang 1 dikalikan 5, yang 5 kali 1 biar sama. Seringnya kali silang, walaupun tidak selalu ya. Jadi misalkan nanti selisihnya yang oksidasi 2, yang reduksi 4. Nah, gitu kan. Berarti jangan dikali silang, jadi banyak. Kalau 2 sama 4 ya yang 2 kali 2 aja, yang 4 kali 1 gitu. Jadi nggak perlu dikali silang. Oke. Nah, buat apa angka-angka pengali ini? Angka-angka pengali ini ya. Jadi angka-angka pengali ini nanti akan kita jadikan koefisien sesuai jalurnya. Kalau yang dikalikan 5 ini jalurnya Fe, berarti di sini nanti Fe ini angka 5, sini juga 5 gitu ya. Kemudian kalau yang dikalikan 1 itu Mn, nah berarti nanti kali 1 ini juga kali 1. Nah, gitu ya. Jadi kita gunakan pengali ini nanti akan jadi koefisien. Jadiin koefisien. Nah, jadilah kayak gitu. Fe-nya jadi 5 Fe2 plus sama 5 Fe3 plus, Mn-nya karena kali 1 ya. Kali 1 koefisien 1 itu boleh ditulis boleh enggak. Nah, setelah seperti ini udah separuh jalan lebih ya. Kita tinggal menyamakan oksigen ya. Oksigen antara sebelah kiri panah ya, sebelah kiri panah dengan sebelah kanan panah gitu ya. Di sebelah kiri panah oksigennya ada di MnO4 nih. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 4. Nah, jadi di sini ada di sini 4. Jumlahnya 4. Sedangkan di sini nggak ada nih, gitu kan ya. Nah, bagaimana kalau kayak gitu? Nah, inilah tadi yang kita gunakan acuan.
Kalau suasana asam yang kekurangan O ditambah H2O. Berarti nanti posisi H2O-nya ada di sebelah sini gitu ya. Kenapa? Karena di sini nggak ada oksigen. Oksigennya cuma dikit. Nggak ada atau oksigennya cuma dikit. Kalau kasus ini berarti nggak ada oksigennya. Jadi selisihnya oksigennya 4 ya. Sebelah kirinya ada 4, sebelah kanan 0. Berarti 4 selisihnya. Maka kita menambahkan 4 H2O. 4 H2O itu kan berarti oksigennya 4 gitu ya. Nah, ketika kita mau menambahkan 4 H2O, kita memberi masalah untuk reaksi ini. Masalahnya apa? Di sini kita menambahkan 4H, sedangkan di sebelah kiri di sini ini enggak ada H sama sekali gitu ya. Berarti sebelah kiri ini harus kita tambah H. Nah, berapa H kita tambah? 2 kalinya. Biasanya 2 kalinya. Kenapa? Karena ini H2. H2 jumlahnya 4. 4 kali 2, 8. Tambahlah 8H plus. Nah, gitu ya. Nah, dengan seperti itu nanti Fe-nya sama, Mn-nya sama, O-nya sama, H-nya pun juga sama, gitu ya. Dan kita harus memastikan muatannya juga sama, gitu ya. Kalau kita hitung muatan gini, H-nya kan 1 tambah 8. Kemudian Fe-nya kan 2 kali 5. 2 kali 5 itu 10 ya. Berarti 8 tambah 10, 18. Ini min 1. Berarti 18 kurangi 1, 17. Nah, sebelah kanan nanti juga harus 17. Di sini 3 kali 5. 3 kali 5 itu 15. Di sini 2 kali 1, 17. Di sini nggak ada muatannya, berarti 0. Nah, pas kan? Sebelah kiri 17, sebelah kanan juga 17. Tuh. Jadi reaksi redoks itu kita harus memastikan H-nya sama, O-nya sama, atom-atomnya sama, muatannya juga harus sama kalau ada muatan. Nah, ini cara PBO ya, perubahan bilangan oksidasi. Yang selanjutnya cara setengah reaksi. Sebenarnya langkah awalnya hampir sama ya. Kita harus menentukan biloxnya dulu. Supaya kita nanti bisa memecah menjadi setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Gitu ya. Tentunya ada syarat, bukan syarat ya. Untuk cara setengah reaksi ini paling enak kita gunakan yang reaksi-reaksi ionik. Jadi reaksi ionik nih, reaksi ion. Ketika ada reaksi yang bukan ion, maka bikin aja reaksi ionnya dulu. Lebih enak gitu ya. Nah, kemudian setelah kita cari bilok, kita pisahkan ya, kita pisahkan. Jadi untuk memisahkan reduksi oksidasi ini kita harus tahu biloknya kan, tahu biloknya. Nah, setelah dipisahkan kita samakan atom kiri dan kanan sama kayak yang PBO tadi ya. Cuman ini yang di reaksi reduksi sendiri, oksidasi sendiri. Nah, kemudian sama ya, kita menyamakan oksigen dan hidrogen. Caranya sama dengan cara PBO gitu ya. Nah, yang membedakan ini langkah kelima ya. Kita harus menyamakan muatannya dengan elektron. Ya. Elektron itu muatannya negatif. Artinya posisi elektron ini nanti akan berada di jumlah muatan yang besar. Atau kalau kita sudah hafal, reduksi itu elektronnya di kiri panah, oksidasi itu elektronnya di kanan panah. Nah, itu lebih enak lagi gitu ya. Nah, kemudian kita harus kembalikan ke bentuk semula ketika dia nanti bentuknya senyawa utuh ya. Jadi itu kita lakukan setelah kita jumlah ya. Karena elektron itu nanti harus kita samakan ya. Biasanya kali silang juga. Jadi elektronnya berapa? Misalkan elektronnya 1 sama 5 ya, berarti yang 1 kali 5 ya 5 kali 1. Itu nanti seluruh reaksinya dikalikan kemudian dijumlahkan. Nah, contohnya kita pakai soal yang sama. Jadi nanti biar bisa membuktikan hasilnya harus sama gitu nih. Karena pakai setengah reaksi maupun BBO hasilnya harus sama. Nah, kita hitung dulu biloknya gitu ya. Dia 2, dia 3.
Oh berarti ini reaksi oksidasi gitu ya. Nah ini 7, ini 2. Oh ini reaksi reduksi, ditulis sendiri-sendiri gitu ya. Tulis sendiri, oksidasi tulis sendiri, reduksi tulis sendiri. Nah ini nanti kita setarakan sendiri-sendiri. Kalau untuk reaksi oksidasi ini nggak ada oksigennya, kita cukup menyamakan elektronnya saja, menyamakan muatannya dengan elektron saja. Kalau yang sebelah kirinya plus 2, sebelah kanannya plus 3, berarti kanan kebanyakan ya. Elektron itu negatif muatannya, jadi dia sifatnya mengurangi yang banyak. Jadi dia posisinya ada di yang banyak. Atau kalau kita udah hafal reaksi oksidasi itu elektronnya di kanan, itu lebih enak lagi gitu. Nah yang sebelah kiri 2, yang sebelah kanan 3, berarti selisihnya 1, maka di sini tambah 1 elektron. Jadi kalau nggak ada oksigennya cukup disamakan dengan elektron saja. Nah untuk reaksi reduksi ini ada oksigen nih. Tentunya kita cek dulu Mn nya udah 1, di sini juga udah 1, udah pas ya, 1 1, jadi nggak perlu disamakan. Nah di sini oksigennya 4, maka di sini tambah 4H2O gitu nih. Ini penambahan 4H2O ini untuk menyamakan oksigen. Cuma kita memberi masalah dengan reaksi yang sebelah kanan ya. 4H2 itu berarti H-nya 8. Biar sama, sebelah kiri ditambah 8H+. Nah, gitu. Jadi sekarang jadi sama nih. Nah, Mn-nya sama, O-nya sama, H-nya sama. Nah, yang belum sama siapa? Muatannya. Nah, muatannya di mana? Sama kayak cara oksidasi tadi, cuman dijumlahkan di sini. Di sini jumlah nih. Oke, kita pakai warna ini. Nah, jumlahnya gimana? Kalau yang Mn ini kan min 1 gitu kan ya, min 1 kali 1. Nah, ini 8H+ gitu kan. Berarti min 1 sama 8 itu 7, sebelah sini 7 nih. Sebelah kanan 2 sama 0 ya. Ininya 2. Nah, yang ini 0 gitu ya, nggak ada muatannya. Berarti selisihnya kan 5 ya. Nah, dia posisi elektron itu kan ada di banyak, yang banyak 7, berarti elektronnya ada di kiri nanti. Atau kalau udah hafal reaksi reduksi, elektron di kiri. Berapa elektronnya? Nah, 5 kita tambahkan. Elektron itu muatannya negatif, jadi dia akan mengurangi yang banyak. Nah yang ini 1, yang ini 5, biar sama. Nah yang 1 kali 5, yang 5 kali 1. Ini yang kita kalikan semua reaksinya, jadi bukan cuma elektronnya aja. Nah setelah itu kita jumlah. Kalau kita jumlah nanti elektronnya bisa kita hilangkan ya. Kenapa? Karena antara kanan panah dan kiri panah, kalau ada yang sama kita bisa eliminasi. Nah sehingga kita dapatkan hasil yang seperti ini. Ini hasil sama dengan cara PBO tadi gitu. Harus sama, kalau tidak sama berarti ada kesalahan. Nah untuk selanjutnya ini ada soal ya, silahkan dikerjakan ya. Soalnya sederhana ya, yang jelas yang harus menjadi perhatian adalah di sini ada CR2 gitu nih. CR-nya ada 2, tapi di sini udah saya bantu ditambah angka 2 ya, disetarakan. Jadi 2 CR. Di sini CR2, di sini 2 CR. Oke, silahkan dicoba ya. Terserah mau pakai cara setengah reaksi boleh, mau pakai cara PBO juga boleh. Oke. Gitu ya. Kita butuh ketelitian di materi ini. Sekali tidak teliti ya, kita ngerjakan sampai kapanpun tidak ketemu nanti jawabannya. Ada satu kesalahan di depan, maka sampai belakang salah. Itu redox. Makanya harus teliti. Itu dulu perjumpaan kita sesi ini. Ada salah dan kurangnya mohon maaf. Ini lanjutan dari sesi yang bagian yang pertama ya. Redox 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.